Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Riyadina Ruhanita dengan NIM 23070102015 dari Rombel PAKTB tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pendidikan dan perubahan sosial serta tantangannya yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja ya, saya mulai. Pada era saat ini, di mana revolusi industri sedang berkembang sangat pesat, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sudah saatnya masyarakat harus menghadapi perkembangan zaman, terutama di bidang pendidikan. Kita tahu di mana pendidikan di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan. Dilihat dari hilangnya papan tulis kapur. Terlebih lagi dengan banyaknya kurikulum yang sudah dikembangkan, dan menghilangkan kurikulum lama yang sudah tidak sesuai atau usang dengan kemajuan zaman. Contoh mudahnya yaitu berkembangnya mata pelajaran PLKJ atau Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta, PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sisi lain, banyaknya perubahan kurikulum, banyak juga metode belajar yang berubah. Seperti dengan tugas-tugas yang diberikan secara online tanpa metode tulis-menulis di papan tulis dan menjelaskan materi secara online di samping dari datanya pandemi COVID-19. Karena sudah banyak yang melakukan tata cara pengajaran di bidang akademik melalui online. Bisa dibilang salah satu alasan agar dapat mempermudah segala urusan, apalagi yang terhalang jarak dan waktu. Bicara soal pendidikan di Indonesia memang sangat kompleks, dari mulai sumber daya manusianya sampai kepada kualitas pendidikannya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa banyaknya permasalahan yang muncul dari mulai kurangnya SDM di daerah, minimnya jaminan kehidupan bagi para tenaga pengajar, sehingga berdampak kepada kualitas belajar mengajar yang menghasilkan murid-murid yang kurang terdidik. Meskipun 2013 sudah diterapkan dengan adanya gerakan 1000 guru dengan menyebar tenaga pengajar muda ke pedalaman dan difasilitasi. Belum lagi yang ramai-ramai terjadi dan tak akan pernah usai seperti tawuran antar pelajar yang dapat menimbulkan korban jiwa sesama pelajar. Sebaiknya permasalahan-permasalahan yang seperti itu harus cepat diselesaikan demi memajukan kualitas pendidik di Indonesia. Dengan menyebar tenaga pengajar ke daerah pedalaman dan menjamin kehidupan yang layak dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Kemudian berikan kemudahan dalam pencapaian karir bagi para pekerja honorer yang sudah mengabdikan dirinya di kelas selama berpuluh-puluh tahun karena sudah banyak memakan usia mereka semua. Lalu untuk pelajar yang melanggar norma sosial bisa dengan cara mengawasi dengan bantuan terhadap orang tua pelajar agar menjadi pelajar yang mempunyai kualitas. Di balik kejadian itu semua, hal yang pertama harus dibenahi adalah penyeleksian tenaga pengajar yang ketat dengan cara melihat mutu atau kemampuan si calon tenaga pengajar. Dengan begitu akan menghasilkan pendidikan di Indonesia yang baik dan benar sehingga sangat mudah meraih prestasi baik di tingkat nasional ataupun internasional, dan dengan mudah juga membawa harum nama Indonesia. Hal itu juga dapat membawa dampak terpandangnya Indonesia di mata dunia di bidang pendidikan. Tak baik rasanya jika kita bicara permasalahan meskipun dengan cara penyelesaian tetapi tidak menyebutkan karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para pelajar terbaik yang dimiliki Indonesia. Yang akhir-akhir ini sempat ramai adalah mobil listrik milik SMK dari SMK 1 Singosari Malang, dan banyaknya karya yang telah berlalu seperti minyak wangi dari buah carica yang terlahir dari SMA Muhammadiyah Wonosobo, mengubah asam kedondong menjadi energi listrik datang dari siswa Aceh, di Surabaya lingkungan dari 2 siswa Jawa Timur, kemudian ada alat pengubah asap rokok menjadi oksigen datangnya dari siswa SMA Negeri 3. Dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kita harus banyak memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia demi kemajuan kualitas pendidikan. Sedikit banyaknya kita juga harus bangga memiliki putra-putri yang unggul di bidangnya masing-masing, dan pencapaian prestasinya harus ditingkatkan lagi agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi demi mendukung jalannya pendidikan yang baik di Indonesia. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia bisa menjadi garda di tingkat internasional. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga materi yang saya berikan dapat diterima dengan baik oleh para penonton dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua nantinya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.